warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa, kita tuh harus tahu dulu apa itu takwa. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Nah, banyak juga ada istilah yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Istilah ini disebut al-muttaqin yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Atau dalam perkataan Ibnu Abbas, al-muttaqin ini adalah orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Jadi secara garis besar, takwa itu adalah menjauhkan segala larangannya dan juga mematuhi segala perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan arti dan perintah agar semua muslim bertakwa kepadanya dalam Al-Quran. Ada di ayat Al-Quran yang berisikan tentang ketakwaan kepada Allah. Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, orang-orang yang bertakwa ini berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama itu, mereka selalu beriman kepada Allah, hari akhir, dan kitab-kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan semua ibadah wajib dan sunnah. Itu tuh seperti sholat, puasa, berzakat, dan yang lainnya. Yang ketiga itu, mereka itu bisa menahan amarah mereka atau emosi mereka. Soalnya kalau misalnya amarah kita tidak bisa ditahan, itu tuh bisa menyakiti hati orang lain. Yang keempat, selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Yang kelima, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Misalnya ini kegiatan sia-sia ini adalah berfoya-foya. Berfoya-foya ini kan gak ada untungnya juga ya buat kita. Ini tuh cuma menaikkan ini tuh cuma menuruti keinginan atau nafsu kita saja. Yang keenam, senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, meneladani sifat baik para rasul. Dan yang terakhir itu selalu bertawakal dan bersabar. Nah, selanjutnya ini ada banyak sekali hikmah menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama itu, takwa membantu seseorang menghindari dosa dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, diberikan jalan keluar, rizki yang tak disangka, jalan yang mudah, dan semua urusannya itu dipermudahkan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan mencerminkan dalam pada dirinya sikap furqan, sikap tegas, atau Furqan ini bisa diartikan sebagai sikap tegas membedakan antara hak atau benar dan batil atau salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Dan yang terakhir itu, bertakwa dapat membuat hidup lebih tenang, damai, dan tentram. Nah, selain hikmah menjadi orang yang bertakwa, ada juga nih akibat bila menjadi orang yang tidak bertakwa. Tanpa ketakwaan kepada Allah, kita tidak akan selamat dan bahagia. Kita tidak akan terlindungi dari keburukan dan tidak bisa mencari perlindungan dari Allah. Kita akan mudah tergoda oleh keinginan duniawi dan bisikan jahat setan. Akibatnya, kita akan jauh dari Allah dan hidup kita akan rusak serta merusak orang lain. Jika ketakwaan hilang dan hawa nafsu menguasai diri, dampaknya akan sangat buruk. Jadi itulah kita harus bertakwa kepada Allah.
Nah, akhirnya nih yang kita akan bahas dari awal, gimana sih caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Bertakwa kepada Allah juga dapat dilakukan dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya selain dari Allah. Sebaliknya, bertakwalah dengan melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti menjalankan ibadah sholat fardu atau sunnah. Terus juga kita bisa melakukan puasa, itu bisa jadi puasa wajib, puasa Ramadan, juga bisa puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Dan yang terakhir itu, kita juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan naik haji jika mampu. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh menuliskan pertanyaannya itu di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi, pengucapan ataupun respons ataupun kata-kata saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.